Yuk. Oke. Boleh. Kita cek sistem dulu. Habis itu baru susun rundown-nya. Habis susun rundown baru kita JR. Oke? Yuk. Halo organizer. Kali ini gue lagi pegang project Family Gathering Virtual Event dari Bank Syariah Mandiri. Sebenarnya ini rangkaiannya udah panjang banget. Mulai dari preparation, kita tuh udah hampir 1 bulan preparationnya. Dan time loading itu kita mulai dari kemarin, hari Kamis. Dan hari ini adalah hari JR. Dan kalau lu mau tahu keseruan gue untuk jalanin virtual event Family Gatheringnya Bank Syariah Mandiri, ikutin keseruan gue. Dan jangan lupa, protokol kesehatan tetap harus dijaga. Let's go. Sesuai dengan aturan pemerintah untuk tetap jaga protokol kesehatan supaya tidak tersebar lagi virus corona, kalian juga tetap harus ingetin, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan selalu cuci tangan. Ada satu aturan lagi, kalau lo mau masuk ke gedung ke atas, lo harus rapid test dulu. Dan alhamdulillah semua tim yang bisa naik ke atas ini sudah tervalidasi bahwa non-reaktif. Kita masuk, termogan dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 355 silakan. 355, lolos. Oke, kita udah sampai di venue kita, Wisma Mandiri 1, lantai 11. Di sini adalah keseruan kita nantinya untuk kita bikin virtual event. Let's go! Wow, sebenarnya ada satu keunikan untuk virtual event gua kali ini, di mana yang biasanya orang-orang pakai green screen, gua pakai blue screen. Nanti gua kasih lihat. Ini ruang kerja gua untuk 2 hari ke depan, tanggal 20 dan 21. Sebenarnya di sini nanti akan banyak setup. Kita masih belum full preparation, kita masih belum 100% karena sebenarnya hari ini di venue ini tuh biasanya ada sholat Jumat. Jadi harus sholat Jumat dulu, habis itu baru kita setup. Waktu kita setelah sholat Jumat nanti baru akan di setting, atur ulang. Nah ini gua kasih lihat dulu. Ini FOH gue. Seluas ini ada alat-alat gue. Nah ini adalah sistem multimedianya. Hai bro, lo udah datang aja lu bro. Mana si Pras? Kenapa si Pras malah belum nyampe? Lo duluan yang nyampe. Buat yang event ini memang banyak banget gue koordinasi, baik dari pihak sound, kemudian lighting, terutama multimedia. Ini adalah jadi satu hal yang paling krusial. Kenapa? Karena virtual event kita itu sebenarnya nggak akan pakai real fisik asli, tapi kita akan pakai virtual stage. Yang mana itu pasti akan banyak banget butuh multimedia, visual, dan lain sebagainya. Yuk. Ini kita masih setup banget, jadi memang masih blocking, ini masih belum sempurna. Karena gue pakai stage existing yang ada di atas panggung, otomatis kamera ini harus ada dudukannya. Gue pakai dua area. Besok lu akan lihat bahwa kita akan punya dua area corner. Yang ini main stage gue, yang ini untuk band corner. Karena memang belum rapi, ya lu lihat seadanya aja ya. Sekarang jam 3:30, agak deg-degan gue sebenarnya karena ada beberapa technical yang belum kelar, belum rampung. Di antaranya sih sebenarnya adalah permasalahan dari internet. Karena gue pakai provider yang lain, ini masih instalasi gak cukup lama karena provider itu bukan asli dari gedung ini. Jadi dia narik kabel dari jauh, terus akhirnya
kita masih proses instalasi. Sedangkan sekarang jam setengah 4, jam 4 kita harus JR dan cek sistem. Mampus. Jam 5 sore. Harusnya sih udah JR, tapi ternyata ini tuh sebenarnya salah satu bentuk virtual stage dengan konsep hybrid. Kalau konsep hybrid itu sebenarnya adalah gabungan antara real dari LED screen yang ada di belakang gue, kemudian di belakangnya itu ada blue screen atau green screen. Yang tadi gue sempat cerita kenapa kita pakai blue screen, karena dominasi warna Bank Syariah Mandiri itu kan sebenarnya warnanya hijau. Kalau pakai green screen khawatirnya nanti nggak akan kelihatan. Jadi kita pakai blue screen. Tadi pas begitu dicoba kita ada satu kendala. Gue tunjukin sini. Lu bisa lihat ini adalah LED screen dan di belakangnya ada blue screen. Nah, ini harus sampai gue rubah key visualnya karena ada ornamen-ornamen yang warnanya biru. Ini sama ini tadinya warnanya biru. Dan begitu gue setting, ternyata si huruf yang warna biru tadi itu nggak kebaca. Jadi akhirnya mau nggak mau key visual untuk khusus LED ini gue rombak sedikit. Begitu gue rombak, akhirnya baru bisa kelihatan full LED-nya. sebenarnya rada complicated juga sih. Tapi di situ ada tim multimedia gue. Nanti kita akan ngobrol gimana detailing sama trik-trik untuk kita setup ini. Yang tadi gue cerita bahwa kita punya dua setup dari LED screen sama green screen. Inilah yang disebut dengan hybrid stage virtual. Tadi kan gue udah kasih tahu bahwa kita ada satu permasalahan kenapa gue sampai harus ganti warna di key visual. Yang nyuruh dia. Bangke nih emang nih. Maaf. Namanya Bang Dev. Yoi. Nah, sapa dulu dong gue dong. Halo guys. Halo guys. Gue kan stage ini kan disebutnya sama hybrid. Yes. Jadi ada LED sama blue screen. Betul. Kenapa bisa sampai tadi gue sampai rubah warna di key visual gue? Karena di key visual itu ada elemen-elemen yang mengandung warna biru. Gitu. Jadi kalau warna biru itu ada di dalam key visualnya dan itu meskipun sedikit, dia pasti akan dispel namanya. Jadi warna aslinya di key visual itu akan berkurang, bahkan cenderung jadi alpha, jadi hilang. Makanya kenapa kalau yang namanya green screen itu benar-benar green banget gitu ya warnanya, karena tidak ada yang warnanya itu seperti itu gitu. Oke. Tapi kan ini kan sebenarnya kita pakai LED nih. Betul. Nah, kalau menurut lo ya, LED itu lebih rentan nggak sih dengan green screen yang ada di belakangnya gitu? Jadi kalau di LED dengan green screen itu sebenarnya rentan banget sih. Sebenarnya maksudnya yang sebenarnya yang hybrid itu sebenarnya bukan LED dengan green screen. Oh gitu. Tapi kita tetap menggunakan LED dengan real stage. Oke. Tapi dibikin streaming virtual. Gitu. Oh, jadi itu yang sebenarnya Iya. disebut dengan hybrid. Betul. Oh. Bukan digabung. Karena sebenarnya kalau digabung antara green screen dengan LED itu tadi rentan sama konten-konten itu tidak boleh sampai bergesekan dengan warna. Susah ya jadinya. Betul. Nah, green screen itu nggak kepake kalau LED itu nggak kepake kalau ada warna yang nanti akan hijau misalnya gitu atau biru. Itu bahaya banget. Ya, makanya jadi malah nggak terlalu ini sih sebenarnya efeknya. Tadi gua sempet dengar lu ngatur kecerahan, terus sampai lu harus ngatur saturasinya. Betul. Dari si LED. Betul. Itu biar apa? Pertama adalah
brightness contrast itu pengaruh ya. Oke. Jadi ketika LED masuk ke kamera itu ada udah satu step. Terus dari kamera masuk lagi ke dalam proses virtual ini, itu juga udah lewat satu step. Jadi sebenarnya sementara konten dari LED itu kan dengan kamera itu berbeda berbeda sinyal. Sinyal. Jadi settingan yang benar adalah settingan kamera itu harus menyesuaikan dengan LED atau sebaliknya. Supaya dia sinkron. Makanya kalau misalnya nanti masih atau teman-teman sekalian lihat begitu syuting terus LED-nya flicker, itu berarti sinyalnya antara LED dengan kamera nggak sinkron. Itu harus disinkronisasi dulu. Setelah itu dari sinkronisasi, proses sinkronisasinya juga lumayan tuh. Pertama adalah brightness contrast LED-nya harus di-adjust. Kemudian di kamera sendiri dia punya iris sama shutter speed juga harus di-adjust. Anjrit, gue nggak nyangka sampai segitu dulu. Iya. Habis itu baru masuk ke sini di virtual production di-adjust lagi. Anjrit. Banyak banget. Anjrit. Ternyata prosesnya panjang ya bang. Panjang banget. Karena setiap kita melalui satu jalur gambar itu, kalau kita melalui proses beberapa step, itu akan ada penurunan. Anjrit, gue nggak nyangka lu sampai kompleks banget sih sebenarnya. Ini termasuk yang paling kompleks. Lu menggunakan LED dengan background blue screen. Ataupun blue screen itu, ini sih sebenarnya challenge-nya lebih gokil. Oh gitu ya? Karena blue screen itu jarang dipakai. Oke. Masalahnya klien juga. Iya betul. Nah, warnanya hijau. Warnanya dominan Iya. hijau. Jadi nggak mungkin gue pakai green screen. Anjrit. Bang, nanti kita ngobrol lebih detail ya. Oke siap. Oke. Gue akan ngobrol lebih detail lagi. Ini akan jadi satu pembahasan konten gue nih. Gue punya event talks. Itu gue ngobrol sama seluruh pihak yang terkait dengan event. Salah satunya sama Bang Dev. Nanti kita ngobrol. Oke. Kita bahas ngulik di event ini ke corner yang lain. Siap. Thank you Bang Dev. Yuk, sama. Wow. Hijau bro. Di event ini gue punya dua area untuk green screen atau blue screen. Itu tadi adalah blue screen gue. Kemudian kita coba ulik area band corner. Ini area band corner gue. Kita ikut ini. Talent yang akan perform di sini itu nantinya akan seperti perform dengan virtual stage yang sama gitu. Cuman dia nggak ada LED walaupun nanti bentuk stage-nya sama. Siapa yang perform di sini? Kahitna. Cantik sebenarnya kalau green screen ternyata cahayanya memang harus rata gitu. Kalau gue sempat dikasih tahu sama orang kamera, sebenarnya untuk memastikan bahwa ini semua benar-benar bersih, itu ternyata kuncinya ada di lighting. Lu bisa lihat ya. Coba kita hitung bareng-bareng lightingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lighting yang nyorot ke green screen ini. Nah, kenapa di situ biru, di sini hijau? Karena kalau seandainya pun di sini, karena di sini cuman perform aja, jadi nggak terlalu banyak aktivitas dengan dominasi warna hijau. Jadinya kita akan pakai green screen sini. Ingat, sini nanti akan ada Kahitna, besok akan di reveal lagi dengan barang-barang atau alat-alat musik yang sudah di setup untuk Kahitna. Besok nyanyi bareng sama gue. Cantik. Tabu. Band corner kita udah bahas. Kalau bicara band berarti ada musik. Kalau ada musik berarti ada satu barang ini. Sound system, audio. Buat kali ini gue udah akan kita coba ngobrol sama ahlinya sound system di sini yang kita pakai di acara Bank Syariah Mandiri ini. Di sini sama Pak Kiki. Pak Kiki. Kita ngobrol-ngobrol, Pak.
Ini kalau buat sebenarnya kalau buat yang besok perform, kalian yang besok perform, ini sebenarnya total kalau untuk hitungan wattnya berapa watt? Ini 20.000 watt. Seriusan Pak? Iya. Jangan dilihat ini, jangan dilihat kecilnya. ini PE kan? Iya. Ini PE kan? PE-nya kecil segini kan? Hmm. Berarti PE Bapak bawa 2. Iya. Berarti ya? 2. Terus Ikut monitor. monitor. Iya. Monitor itu yang berarti yang ada di bawah sini. Iya. Ruang bandnya. Aku lupa bandnya. Terus ini Iya. apa namanya? Ini dari Bapak juga kan? Iya. Wireless kan? Oh ini mic. Wireless. Mic. Total berarti 20.000. Padahal ini acara buat virtual event. Iya betul. Kenapa bisa sampai segini gini Pak? Dari kebutuhan artisnya. Oh gitu. Berarti dari kahitnanya ridersnya gitu ya? Iya. Kadang-kadang kalau riders artis minta apa ya harus diturutin aja gitu ya. Betul. Nah sekarang gini Pak, sekarang kan lagi pandemi, lebih banyak orang bikin virtual event, Iya. lebih banyak bikin webinar dan lain sebagainya. Yang kebutuhan sound itu sebenarnya nggak terlepas gitu loh dari kebutuhan sound system sendiri. Iya. Ini koneksivitasnya atau ngonekinnya pernah ada kendala nggak? Selama ini sih alhamdulillah belum ada. Belum ada ya? Tapi artinya apa? Memang beda dong settingannya Betul, gitu ya. betul. Karena ada buangan ke laptop lah. Iya, betul, komputer betul. lah. Itu complicated, lebih sulit. Seperti sistem broadcast ya. Oke. Terus kayak sistem broadcast aja ya. Iya. Nggak terlalu sulit ya. Iya. Tapi memang Bapak sebelumnya udah sering juga buat yang virtual kan? Iya. Udah sering juga ya? Iya. Pak Kiki, Nexo. Kalau udah Nexo, saya sudah yakin tidak akan ada kendala. Insya Allah, insya Allah. Ya udah, Pak Kiki, mohon bantuan untuk Iya. event besok. Mudah-mudahan kita lancar. Oke, sukses selalu. Makasih Pak Kiki. All crew standby. Multimedia, sound system, show management, all crew standby. Kita sebentar lagi akan mulai JR. Sebentar lagi kita akan JR. Mulai deg-degan.